saudara pendengar dimanapun Anda berada, mengawali jumpa kita dalam acara Senandung Malam. Terimalah satu nomor lagu lawas lewat vokalnya Baby Sima dan CL Marjan dengan judul Malam Bulan di Ini Bakar. beneran gue yang host. Iya, gua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulki Murabi Abdurrahman. Di sini saya ingin sedikit mereview short film yang berjudul Manipulator karya Ferry Wandi. Nah, langsung aja, film ini dibuka dengan VO suara radio yang sedang siaran dan memutarkan lagu yang nantinya lagu ini akan menjadi backsound yang ia pakai di filmnya. Lanjut dengan perkenalan semua tokoh yang ada di frame ketika mereka memulai dialog. Dan yang menarik, ada satu tokoh yang tidak diperkenalkan di awal, walau ia sudah dapat dialog di awal itu. Karena di alur cerita ia mengangkut isu tentang minoritas. Ketika di awal tokoh ini dipanggil dengan nama julukan layaknya minoritas yang terkucilkan. Lalu tokoh ini tengah cerita nanti dengan nada kesal mengeluhkan atas nama julukannya tersebut. Karena lagi-lagi ia merasa terkucilkan sebab ia minoritas dan barulah diperkenalkan nama asli dari tokoh ini. Dilihat dari perkenalan tokoh, film ini bercerita tentang para pekerja yang nongkrong setelah pekerjaannya selesai. Karena latar belakang video ini adalah malam. Nah, di dalam film ini ada 9 tokoh, yaitu Eko, Agung, Arin, Intan, Reza atau Echa, Ginda, Ferry, dan juga Effendi. Nah, masing-masing karakter ini mempunyai peran masing-masing. Maksudnya tidak ada peran tambahan di dalam film tersebut karena mereka mempunyai peran masing-masing. Dan juga kerennya dari film ini yaitu mereka menjiwai karakter mereka masing-masing. Walaupun ya mereka bukan terkenal sebagai aktor ternama atau bahkan aktor sekalipun gitu, tapi mereka dapat menjiwai peran mereka masing-masing. Nah, dan masuk ke babak kedua setelah perkenalan tersebut, mereka memulai dengan bermain game yang biasa disebut werewolf. Dan bagusnya daripada penulis ini dan pembuat film ini ya, mereka dengan satu game tersebut dengan satu game tersebut ia bisa dengan ciamiknya membungkus film ini mengangkat tentang isu rasisme, diskriminasi minoritas. Udah. Gue pilih Aseng. Hah? Alasan lu apa, Gung? Iya, terserah gue gak suka sama lu. Kalau itu gue pilih lu. Kopi lu bayar sendiri. Anjing. Awak pun Aseng. Mukanya muka penipu. Manuver kau. Emang ya? Gak ada yang berubah di sini. Setiap kali ada konflik perselisihan, minoritas yang dikorbanin. Diskriminatif tau gak lu? Kenyang gua main ginian. Seng, jangan personal, udah. Agung belum personal apa? Karena dia mayoritas lu gak ngajak dia berantem. Enggak gitu. Norak lu, Seng. Nggak ada yang namanya diskriminatif di sini. Lu gak ngerasain diskriminatif kalau lu mayoritas. Mana ngerasa lu? Oh, jadi mau play victim, Seng? Seng, gua punya nama anjing. Anjing. Mau aduh, marah. Terus juga stigma yang katanya cewek lebih menggunakan perasaan. Iya kan? Kan dokter yang backup. Tolong dong otak lo dipakai. Ini nih, main sama cewek. Pakainya perasaan. Jadi lo pikir kalau cowok lebih ngandelin otak? Ya jelas. Nah, 7 kali 6 kurang 2 berapa? 28. 40. Pancasila, sila keempat. Apa coba? Persatuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi yang lo bilang cowok lebih ngandelin otak itu tuh sebelah mana? Udah. Udahlah kawan, potong aja itu, kasih bebek. Dan juga harga sebuah nyawa
tentang warga biasa itu tidak penting gitu. Gung, lo apa? Werewolf? Ya enggak lah. Ya terus apaan, orang penting juga? Maksud lu? Ya apaan ki orang penting, dokter, hunter. Cak, mau presiden kek, mau DPR atau warga biasa, yang namanya nyawa penting lah. Beda dong, ya beda. Ya terus maksud lu, kalau warga biasa nyawanya nggak penting gitu? Bukan masalah gitu? Lihat kan? Pos, gua vote Agung. Gue juga Agung. Karena aku sama si Pendi ini sama-sama minoritas, kalau nggak satu kan susah. Jadi maaf bang ya, aku pilih Agung juga. Kopi kalian bayar sendiri semua ya? Jangankan kopi, nih toko nih gue bayarin, gue beliin. Sombong Tin, kali. ini saatnya kita berkoalisi. Lo percaya gue deh. Nih, kita kan udah temenan lama, lo percaya sama gue? Mau temenan lama, sebentar, serigala tetap serigala. Kopi lo gue bayarin. Emang lo pikir gua nggak punya uang? Ongkos lo ke Bandung. Gue Pulang Agung. gua Gue bayarin. Agung. Nah, gitu. Gitu. Selamat lo, Seng. Selamat lo, Seng. Oke, Bapak Agung punya 4 vote, Pak. Walaupun Bapak punya toko ini. Bapak punya playbook. Di meja ini, nyawa warga biasa tuh nggak ada artinya ya. Salah lu, aduh. Ya udahlah, keluarga biasa yang mati. Dan ada selipan-selipan yang lainnya yang ya harus ditonton sendiri agar lebih menikmati dan meresapinya gitu. Nah, dalam satu game ini akhirnya setelah mereka bermain game, di situ muncullah konflik-konflik yang terjadi di dalam film ini ketika bermain game. Nah, langsung kita beralih kepada babak 3 di mana sudah konklusi. Akhirnya tersisa 3 pemain. Oh, mohon maaf, sebelum itu peran manipulator di sini sangat terlihat jelas bahwa dia sangat mengikuti flow arah permainan tersebut, dan juga ia rela membunuh kawannya sendiri demi memenangkan game tersebut. Akhirnya karena dia sudah rela membunuh temannya yang sebagai werewolf tersebut, makanya ia mendapatkan kepercayaan daripada pemain yang lain karena ia sudah bisa memanipulasi keseluruhan game. Begitu juga dengan pemain yang lain akhirnya terbutakan dengan manipulasi si werewolf ini gitu. Nah, lanjut kepada babak 3 di mana sudah konklusi, dan di babak 3 ini sudah tersisa 3 orang pemain, di mana di situ ada Ginda, Echa, dan juga Intan. Di mana si Intan sebagai manipulator ini ia sudah mendapatkan suara daripada Ginda dan juga Echa. Makanya ketika babak 3 ini dimulai masih terjadi perdebatan, tapi hanya antara Echa dan juga Ginda, karena si Intan tadi sudah mendapatkan suara, sudah mendapatkan kepercayaan bahwa ia bukanlah werewolf gitu. Apa? Belum tuh apa? Yang dokter itu si Arin, bukan aku. Lah, kenapa lo ngaku dokter tadi? Ya biar nggak kau bunuh aku lah. Kau kan takut kali sama orang penting. Kalau warga biasa aku tadi mati lah kau bikin. Tan. Nah, Ginda itu oportunis bukan gua. Dari tadi kemana arah flow dia ikut smooth. Awak pun aseng. Mukanya muka penipu. Karena aku sama si Pendi ini sama-sama minoritas, kalau nggak satu kan susah. Jadi maaf bang ya, aku pilih Agung juga. tapi kan kalau si Ginda tapi kalau misalnya si Ginda Coba. werewolf, kenapa tadi dia dituduh sama si Aseng coba? Gue emang pengen buat Echa.
Sayangnya bukan dia werewolfnya. Ginda. Bisa-bisanya aja itu. Dia mencah suara. Tan, dibodoh-bodohin si Eca kita, Tan. Masih ingat kau? Tadi awal-awal yang belain Aseng, yang ikut milih Agung mati, sama yang ikut Aseng untuk memvote aku mati. Bila dia inilah. Lo lebih mencurigakan. Cah. Lo lebih mencurigakan, bukan werewolf, orang biasa, tapi aku dokter. Itu karena kau orang bodoh, orang penting takut kau kan? Mukanya penipu. Ini yang bunuh hostnya. Aduh. Gua milih Dokter aku. Ya udahlah, keluarga biasa yang mati. Eca. Tan, Kali ini pintar kau, Dek. Dah, selesai nih. Bukan werewolf. Sorry bang. Jadi aku Tan. buka kartu lo. Nggak, kau ingat dari tadi dia habis dibela-belain sama si Aseng? Ya si Aseng emang kayak gitu. Gue emang pengen buat Eca. Sayangnya bukan dia werewolfnya. Dia bakal mikir kalau misalnya dia mati nih karena Eca ngikut mulu kan sama dia. Nanti kita Aduh. milih Eca, ya werewolf menang. Mau nyangkal apa lagi? Sebentar. Buka kartu lo. Buka kartu lo. Sebentar. Enggak. Buka coba. Buka kartu lo. Kurang lengkap penjelasanku ya. Udah nelfon. Indah. Buka kartu lo. Gue mau lihat werewolfnya. Ya udah Tan. Seenggaknya hampir menang kita tadi. Wah kau. Puasa. Gue juga orang biasa. Dan pada akhirnya ia bisa memenangkan game tersebut dengan mudah. Karena tadi ya, ia sudah dapat memanipulasi game tersebut. Lalu juga si Intan ini di akhir cerita ia membukakan kartunya. Di akhir film ini si Intan membukakan kartunya dengan yang menunjukkan bahwa ia adalah werewolf. Tapi ia terlihat menjadi manipulator ketika kita sudah menonton 2 kali, karena di awal memang smooth sekali gitu permainan si Intan ini. Dan akhirnya menjadi plot twist yang ya mungkin sulit untuk ditebak bahwa sebetulnya ia adalah werewolfnya tersebut gitu. Karena ya tadi kita pun akhirnya terbawa oleh suasana yang dimana ia sudah berani membunuh temannya, lalu juga ia smooth sekali mengikuti flow permainan tersebut gitu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangannya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, see ya. Mati udah 1. Ini nanti kalau misalnya pemburu nebaknya benar, kita buka kartu aja. Nah, kok bisa?